Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks untuk kelas 12. Nah, di mana materi redoks kelas 12 ini sebenarnya sudah dipelajari ketika kelas 10. Nah, hari ini kita akan sedikit mengingat kembali tentang reaksi redoks. Nah, di mana yang namanya reaksi redoks ya, itu adalah gabungan dua reaksi, yaitu ada reaksi oksidasi ya. Yang kedua ada reaksi reduksi, di mana reaksi oksidasi itu adalah reaksi penambahan ya atau peningkatan bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan kalau reduksi itu penurunan biloks. Nah, kita akan mengingat kembali bagaimana cara menentukan yang namanya biloks atau bilangan oksidasi. Nah, masih ingat di sini ada aturan biloks. Nah, aturan biloks yang pertama itu adalah kalau dia berbentuk unsur bebas. Dimana kalau dia berbentuk unsur bebas, maka biloksnya itu sama dengan 0. Nah, unsur bebas itu nanti jenisnya ada dua. Yang pertama ada yang berbentuk jomblo, dan yang kedua ada yang berbentuk homo. Nah, jomblo itu berarti kan sendiri. Ya, contohnya unsur yang sendirian bisa Na, Mg, terus ya ada Fe dan lain-lain. Nah, pokoknya ketika dia unsurnya sendirian, maka dia disebut dengan unsur bebas, ya, disebut jomblo. Maka biloksnya 0. Atau dia berbentuk homo. Homo itu dia berpasangan, tapi sejenis. Contohnya O2, Cl2, ya, H2, P4, nah, dan seterusnya, ya. Jadi perlu kita ingat bahwa unsur bebas nanti biloksnya sama dengan 0. Nah, aturan yang kedua itu kalau dia berbentuknya ion. Kalau dia berbentuk ion, biloks itu sama dengan muatannya. Ya. Biloks sama dengan muatan. Contoh, ya. Kita punya natrium. Natrium kalau sendiri seperti ini, itu unsur bebas, maka biloksnya 0. Tapi kalau dia berbentuk ion, nah Na+, maka biloksnya adalah +1, sesuai dengan muatannya. Mg 2+, maka biloksnya +2. Oksigen 2-, ya, O2-, maka biloksnya -2. Cl-, maka biloksnya -1. Nah, ini adalah contoh kalau dia berbentuk ion, ya, sama dengan muatannya. Nah, yang ketiga kalau dia berbentuk molekul. Ya, kalau dia berbentuk molekul atau ion poliatom. Ya, ion tapi berbentuknya poliatom. Ya, maka kalau ini jumlah biloks, ya, jumlah biloks itu sama dengan muatan. Oke. Nah, kalau ion saja itu biloks sama dengan muatan. Tapi kalau molekul atau ion poliatom itu jumlah biloks sama dengan muatan. Yang namanya jumlah itu kan berarti harus gabungan, ya, gabungan dari beberapa atom atau gabungan dari beberapa biloks. Nah, kalau berbentuk molekul atau ion poliatom itu nanti ada yang namanya prioritas biloks. Nah, jadi ada yang diprioritaskan. Yang namanya prioritas berarti kan kalau harus didahulukan, ya. Prioritas biloks yang pertama itu adalah golongan 1A. Nah, golongan 1A. Nah, tapi golongan 1A-nya apa aja sih? Ya, dari litium, ya, ada natrium, kalium, ya, rubidium, ya, cesium. Ini contoh dari golongan 1A. Biloksnya itu adalah +1. Nah, selanjutnya
Yang kedua, itu adalah golongan 2A. Nah, golongan 2A ya, ada Mg ya. Mg, Ca, ada Sr ya, ada Ba. Nah, ini nanti biloxnya plus 2. Nah, iya, ini biasanya sih ada tambahan lagi ya. Cuman segini dulu. Ini ada 3, misalkan golongan 3A. Nah, golongan 3A itu ada apa? Al ya, kan ada Al, terus ada apa? Ada Ga ya. Ini contohnya, dia itu adalah plus 3. Terus yang keempat, biasanya ada logam lain ya. Ya, logam lain. Nah, semua logam itu biasanya dia selalu berbentuk positif. Nah, logam lain contohnya misalkan ada Fe. Fe itu dia bisa plus 2, bisa plus 3. Terus ada apa lagi? Ada Zn. Zn itu selalu plus 2. Terus ada lagi Cu ya, dia bisa plus 1, bisa plus 2 ya. Nanti kalau ada logam, pokoknya dia jadi prioritas. Terus yang kelima, itu ada unsur hidrogen. Ya. Kalau unsur hidrogen itu umumnya, ya, umumnya itu dia plus 1. Ya, yang namanya umum itu berarti tidak selalu plus 1. Jadi nanti ada pengecualian kalau dia tidak jadi prioritas. Yang keenam, ada unsur oksigen. Nah, unsur oksigen itu dia umumnya negatif 2. 7 ada, oh iya, ini ada lagi sebenarnya ya. Yang kelima itu ada unsur F ya. Fluor. Fluor itu adalah plus 1. Ini 6 ya. Ini 7, ini 8. Ada golongan 7A yang lain. Golongan 7A itu kan ada FCl ya. Nah, di sini dari Cl, ada Br, ada I ya. Ini umumnya -1. Nah, yang ke-9 itu baru unsur lain ya. Unsur lain yang tidak termasuk ke dalam prioritas bilok yang di sini. Nah, sebagai contoh ya, misalkan di sini kita punya SO4 2-. Nah, di sini dia punya muatan, berarti dia berbentuknya ion dan unsurnya lebih dari 1, berarti disebut dengan poliatom. Nah, yang namanya poliatom tadi ya, ion poliatom jumlah biloks itu harus sama dengan muatan. Berarti kalau biloks S sama biloks O dijumlahkan harus sama dengan -2. Nah, maka cara pengerjaannya SO4 2-. Nah, S sama O itu nanti lihat dulu di prioritasnya. Siapa yang lebih prioritas antara S dengan O? Nah, kalau dilihat dari prioritas, yang lebih prioritas itu adalah oksigen. Nah, biloks oksigen itu adalah negatif 2. Karena oksigennya itu ada 4, nah nanti dikaliin ke atas, ya, ke sini dikaliin. Jadinya -8. Nah, nanti S-nya kita belum tahu berapa nih. Nah, nanti S ditambah O itu hasilnya harus jadi -2. Berarti S itu berapa? Ketika dikurangi 8, hasilnya jadi -2. Maka S-nya adalah plus 6. Nah, S-nya di sini ada 1. Berarti 6 dibagi 1 itu plus 6. Maka bilok oksigen itu adalah -2, bilok S itu adalah plus 6. Ya, jadi kalau dari bawah ke atas itu dikali, tapi kalau dari atas ke bawah itu dibagi. Nah, yang biloks itu adalah yang bawah. Kalau yang atas ini disebut dengan jumlah, ya, jumlah biloks. Yang atas itu adalah jumlah biloks. Nah,
jumlah bilox itu harus sama dengan muatannya. Oke? Nah, contoh lain. Misalkan kita punya MnO4-. Bagaimana cara menentukannya? Lihat dulu prioritasnya. Mn sama O. Itu yang lebih prioritas itu adalah oksigen. Ya. MnO4-. Berarti prioritasnya adalah oksigen, yaitu -2. Oksigennya ada 4. Maka jadi -8. Supaya jadi -1, ya, maka si Mn-nya itu adalah +7. Karena +7 sama -8 kalau dijumlahkan hasilnya -1. Mn-nya ada 1, maka tetap +7. Ya. Atau contoh yang ketiga, misalkan kita punya MnSO4. Misalkan ya, kita punya MnSO4. Bagaimana cara menentukannya? Kalau ini ada 3 unsur. Ada Mn, ada S, sama O. Nah, caranya tetap prioritas. Kalau kita lihat dari prioritas sana, yang paling prioritas pada dasarnya itu adalah Mn. Karena Mn itu dia berbentuk logam. Yang kedua ada O. Nah, S itu tidak ada di sini, di dalam prioritas. Tapi, kita sudah belajar menentukan SO4 2- nih di atas. Kalau ada SO4 2-, ya, ada SO4, di sini kan ada SO4 ya. Nah, si S-nya itu adalah +6. Ya, jadi kita bisa langsung tuliskan si S-nya itu adalah +6. Sedangkan si O-nya itu tadi -2. Nah, berarti nanti kita bisa mencari si Mn berapa. Nah, tinggal dikalikan saja ke atas. Oksigen itu adalah -2 dikali 4, jadinya -8. S-nya ada 1, tetap +6. Nah, MnSO4 dia berbentuk molekul, tidak punya muatan. Maka, kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, S-nya +6, O-nya itu -8. Maka kalau dijumlahkan supaya jadi 0, si Mn-nya itu harus +2. Karena +2 ditambah +6 itu adalah +8. +8 dikurangi -8 itu adalah +8 sama -8 itu jadinya 0. Nah, Mn-nya ada 1, maka tetap +2. Maka bilox Mn itu adalah +2, bilox S itu adalah +6, bilox oksigen adalah -2. Contoh selanjutnya, kita punya NaH. Ya, NaH. Na sama hidrogen. Nah, Na sama hidrogen lihat dari prioritas. Na dulu, H dulu. Na dulu. Karena Na ada di golongan 1A. Maka Na itu adalah +1. Nah, NaH dia berbentuk molekul. Berarti harus sama dengan 0. Maka supaya sama dengan 0, si H-nya harus -1. Nah, di sini kan hidrogen itu dilihat di nomor 6. Hidrogen itu umumnya +1. Karena yang namanya umumnya itu tidak selalu sama, ya, tidak selalu +1, ya. Contoh lagi, kita punya K2 Cr2 O7. Nah, siapa dulu nih prioritasnya? Yang paling prioritas itu adalah K. Karena K itu adalah golongan 1A. Maka kita tulis +1. Prioritas kedua adalah oksigen, yaitu -2. Nanti kalikan ke atas. K itu +1 karena ada 2, jadi +2. O karena ada 7, dikali jadi -14. Nah, K2Cr2O7 itu berbentuknya molekul, jadi harus sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, maka si Cr-nya harus +12. Nah, Cr-nya, karena Cr-nya ada 2, berarti +12 dibagi 2 sama dengan +6. Maka bilox K itu +1, bilox Cr itu adalah +6, dan bilox oksigen itu adalah -2. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.